Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Rahmadila Pratama dengan NIM 25051204338. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Smart Helmet Mendeteksi Microslip Berdasarkan Fusi Data Sensor PPG, IMU, dan Infrared E-Blink. Teman-teman pernah nggak membayangkan sebuah helm tidak hanya melindungi kepala saat benturan terjadi, tapi juga bisa mencegah kecelakaan itu terjadi sejak awal? Nah, menurut data Korlantas Polri 2024, kecelakaan lalu lintas di Indonesia mayoritas melibatkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, yaitu mencapai angka 76,42% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan hingga Agustus 2024. Kelompok pengendara bermotor, khususnya dari masyarakat menengah ke bawah, merupakan pihak yang paling rentan karena motor menjadi sarana utama untuk mobilitas dan pekerjaan. Kondisi ini memperlibatkan perlunya upaya serius dalam meningkatkan keselamatan berkendara, terutama bagi pengendara sepeda motor di Indonesia. Faktor penyebab utamanya adalah dari data Komite Nasional Keselamatan Transportasi, menunjukkan 60% kecelakaan lalu lintas darat disebabkan oleh faktor manusia, dan setengahnya diakibatkan oleh pengemudi yang mengantuk. Menurut penelitian ITB juga memperlibatkan bahwa pengemudi roda 2, terutama pekerja sektor informal, mulai kehilangan fokus drastis setelah 6 jam berkendara. Kondisi hilang kesadaran sesaat inilah yang disebut microslip, yang terjadi hanya dalam hitungan detik namun sangat fatal di jalan raya. Saat ini memang sudah banyak penelitian terkait deteksi katup, namun mayoritas masih mengandalkan sensor tunggal. Kelemahannya adalah tingginya fase positif atau alarm palsu. Misalnya, detak jantung turun bisa jadi karena pengendara sedang rileks atau kepala menunduk karena melihat speedometer, bukan tertidur. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini adalah menawarkan pendekatan fusi data. Dengan menggabungkan data dari tiga parameter berbeda secara bersamaan, kita bisa melakukan validasi silang sehingga deteksi mikrochip jauh lebih presisi. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan ketiga sensor tersebut secara real-time. Untuk yang kedua, bagaimana merancang algoritmanya. Sehingga tujuannya adalah satu, menghasilkan perwarupa smart helmet dengan tingkat latensi minimal. Dan yang kedua, menguji algoritma fusi data tersebut agar memiliki tingkat akurasi deteksi yang tinggi. Untuk batasan parameternya, penelitian ini merujuk pada literatur medis dan teknis yang tervalidasi. Sensor PPG memantau HRV, di mana penurunan 10-20% mengindikasikan masuknya fase kantuk. Sensor IMU memantau hilangnya kontrol postur, ditandai dengan kepala menunduk lebih dari 20 derajat selama 2 detik. Sedangkan sensor inframerah digunakan mendeteksi kelelahan visual, yaitu ketika tidak ada kedipan mata selama lebih dari 5 detik. Dalam pelaksanaan risetnya, saya akan menggunakan pendekatan metode prototyping secara iteratif, mengingat luaran riset ini adalah integrasi perangkat keras IoT. Tahapannya dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi perakitan, dan evaluasi pengujian. Keunggulan metode ini adalah jika saat pengujian kinerja ditemukan tingkat false positif yang masih tinggi, saya dapat langsung melakukan iterasi penyesuaian algoritma tanpa harus mengulang penelitian dari fase awal. Secara arsitektur, sistem ini memiliki lapisan input, processing, dan output. Otak utamanya adalah
pada microcontroller yang menjalankan metode decision level data fusion. Algoritma ini akan mendatangkan status kantuk jika sensor PPG, IMU, dan infrared ini berstatus true. Jadi, jika tiga syarat absolut terpenuhi secara simultan. Artinya, jika nilai IP turun dan kepala menunduk, terus ketiadaan kedipan mata terjadi secara bersamaan, barulah mikrokontroler ini mengirimkan sinyal kepada aktuator untuk menghasilkan getaran 150 hingga 200 Hz untuk membangunkan si pengendara. Untuk mengevaluasi keberhasilan, pengujian sistem dibagi menjadi dua fokus utama. Yang pertama, pengujian akurasi metode Confusion Matrix untuk melihat presentasi keberhasilan sistem mengenali kantuk dari berbagai simulasi. Untuk yang kedua, pengujian latensi atau delay untuk mengukur beberapa milidetik waktu yang dibutuhkan dari saat parameter ngantuk terpenuhi hingga getaran menyala. Riset ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat kelulusan akademik, tetapi juga menjadi inovasi preventif yang nyata untuk menekan angka kecelakaan di Indonesia. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.